Terus lu bilang lagi, ini tuh bukan ajang pamerin siapa yang paling banyak keluar duit. Ya emang iya. Kalau ini tuh ajang pencarian bakat, yang ada lu joget kayak kemarin. Bukan ingin mengangkat personalnya, tetapi seorang petugas kemanusiaan di mana melakukan lebih dari satu kali penggalangan donasi. Lalu di sisi lain hidupnya selalu berfoya-foya atau glamor ataupun sosialitas seperti ini. Saya dikirimkan seseorang tentang postingan orang tersebut dan menurut saya tidak layak. Dan ketika saya mereactionnya, ini bukan menjadi ajang siapa yang paling kaya, tidak ya. Bukan menjadi ajang siapa yang bayar, yang buang-buang uang. Apa ini? Ini sudah melenceng. Banyak juga statement-statement yang merendahkan program-program pemerintah, yang merendahkan status sosial seseorang, dan lain sebagainya. Inilah kenapa dari awal saya tidak pernah mendukung Novi. Begitu, silahkan berpikir. Ngomongin kekayaan orang mau berfoya-foya, orang mau banyak duit, kok sirik? Kenapa? Nggak punya duit? Hah? Pansosnya gagal. Minimal nih mbak ya, minimal ya. Ini baru minimal ya, bukan maksimal. Kalau mau bikin lesung pipi itu di pipi kanan dan kiri, bukan di hidung. Jelek ya, jeglong itu hidungnya ya, jeglong. Terus kalau mau bikin fiti di TikTok ya, dengar komentarnya dinyalain, jangan dinonaktifkan. Tahu? Terus stitch dinyalain, jangan dimatiin, biar kita bisa stitch itu video lu, ya, ngerti? Gue kasih tahu ya, gue kasih tahu lagi nih, mau Novi bergaya glamor pun, buang-buang duit pun, ya, mau foya-foya pun, selagi tidak memakai uang yayasan dan memakai uang pribadinya sendiri, kerja kerasnya sendiri, fine-fine aja. Kenapa lu yang repot, hah? Gak bisa berfoya-foya, gak bisa, gak punya duit, hah? Minta ke ayangnya dong. Hah? Kan lagi kasmaran nih, senyum-senyum salting kayak orang gila, kayak ODGJ. Ya, minta. Kok sirik sekali sama rezeki orang lain, ya? Mending benerin hidung dulu, ya, biar nggak jeglong, ya. Udah lo sirik, intinya lo sirik nggak suka orang bahagia, nggak suka orang punya banyak duit, ya, nggak suka orang banyak yang bela, ya. Lo sirik karena lu nggak ada yang bela, lu sendirian dan lu nggak diajak, ya. Makanya gue heran orang mengonsumsi obat penenang kok bisa jadi ketua ormas. Gue kasih tahu ya sama lu pikir orang yang menggalang dana yayasan itu kagak boleh joget gitu? Kan uangnya beda, uang donasi kan bisa diaudit, ya kan? Bahkan orang ini rela kok diaudit, dia joget pakai duit yang lain, pakai duit pribadi sendiri. Kenapa emangnya? Penggalang dana yayasan kagak boleh joget. Orang India aja apa-apa dijogetin. Ada keluarga yang meninggal lagi berduka cita juga dinyanyiin, dijogetin. Kenapa emang? Terus lu bilang lagi kalau lu itu dikirimin seseorang tentang postingan ini. Yaelah, itu palingan juga akun lu sendiri, akun fake pakai handphone lain, ya kan? Terus lu bilang lagi, ini tuh bukan ajang pamerin siapa yang paling banyak keluar duit. Ya emang iya. Kalau ini tuh ajang pencarian bakat, yang ada lu joget kayak kemarin yang videonya di-share viral di mana-mana gitu. Itu kan pencarian bakat yang jogetnya paling hot, ya kan? Pakai segala bilang suka merendahkan status sosial seseorang. Yang ada tuh kita ya pusing lihat status temen lo, Farhad Abbas, ngerti lo? Jadi bukan Novi suka merendahkan status sosial masyarakat, tapi kita yang penting baca status IG temen lo, ngerti lo? Paham? Terus lu bilang emang dari awal lu gak pernah ngebelain Novi sama sekali. Itu mah Masya Allah Tabarakallah bun, memang bagusnya begitu. Justru kalau lu ngebelain Novi tuh aduh bahaya. Mending kagak usah, sama circle lu aja sendiri sana ya. Lagian gue mau nanya ya, sama laporan-laporan yang kalian buat ini, gak ada yang naik tuh. Jelas kagak sih kalau bikin laporan? Makanya kalau kayak belum terlalu berpengalaman bikin laporan ke Polda, sementara lapor RT RW dulu lah, coba dulu ya pemanasan. Masa lapor dari kemarin banyak banget yang dilaporin, listnya ada banyak sampai sekarang kagak ada yang jelas tuh, kagak ada yang ditanggepin. Pemanasan aja dulu lu ya sama geng lu, lapor RT RW itu aja dulu lah pemanasan.
Nah, kena mental kan, gimana rasanya? Kena mental nih orang nih. Makanya kalau ngomong itu hati-hati nih, kena mental kan. Soalnya apa? Kamu itu mentalnya itu gak kuat. Makanya gak usah ngomongin orang ya. Kamu mentalnya gak kuat. Sekarang kan kena mental kan. Dari pihak di sana itu nangkepin kamu itu dibikin candaan, tapi sangat menyakitkan gitu. Saran cuman ya, gak usah mencubit orang kalau gak mau dicubit balik. Gimana rasanya kalau dicubit balik? Sakit kan pasti kan? Sakit enggak? Kena mental kan kalau sudah sakit. Kalau orang udah gak kena mental, gak mungkin melaporkan. Dari di sana kamu itu diketawa-tawain, dibikin candaan. Laporan kamu, terus tangkapan kamu seperti itu, dibikin candaan itu di sana. Ini dari sini nih, udah kena mental nih orang nih. Makanya jangan suka mencubit orang lain kalau gak mau dicubit balik. Sakit rasanya kalau dicubit balik itu ya, apalagi aib sampai dibongkar, sakit kan, malu kan. Kalau emang orang ini gak bersalah atau gak kena mental, gak mungkin kolom komentarnya itu ditutup. Makanya kalau ngomong seperti kamu ini, sampai omongannya kayak itu, harus kuat mental. Nah ini gak kuat mental, ngomongnya seperti itu, pinginnya mau mempermalukan orang. Nah kena kan, dipermalukan sendiri. Nah, makanya hati-hati kalau ngomong, gak usah mencubit orang lain, biarkanlah orang itu mau gimana pun mah terserah. Jangan suka mencubit orang lain kalau gak mau dicubit balik, sakit kan, sakit banget kan nih, kena mental kan. Oke, salam. Ini Indonesia, negara demokrasi, dan kita punya hak untuk berpendapat. Karena videonya tidak dapat di-stitch dan kolom komentarnya dinonaktifkan, jadi kita tanggapi dengan video. Entah karena sifatnya yang hanya bisa mengkritik orang tanpa mau menerima kritik orang lain, ataupun dia kena mental. Setidaknya kalau misalkan mau speak up, harus punya nyali yang besar. Ya setidaknya seperti Kayolo Ine yang berbicara dengan bukti, fakta, dan data, tidak hanya sekedar besar petong dan muncung. Mbak, walaupun pada videomu yang sebelumnya tidak ada secara langsung perintah atau tantangan atau saran, tetapi atas kata-katamu itu tidak bisa diartikan secara tidak langsung kamu berharap Teh Nopi melakukan sesuatu. Jangan kepedean dulu. Menurut saya itu bukan karena kata-katamu yang memiliki kuasa besar. Justru yang pertama, menurut saya ucapanmu pada videomu yang sebelumnya yang tertuju pada Teh Nopi itu seperti cipratan kotoran dan najis. Dan justru di sini alhamdulillahnya Teh Nopi bersih dan suka kebersihan serta memiliki akal sehat. Dengan cara dia melakukan tes, selain dia ada di jalan yang benar, itu adalah sebagai bentuk dia membersihkan diri dari cipratan kotoran dan najis, bukan karena besar kuasa kata-katamu. Oh ya Mbak, bukannya Tengku ya yang berkelas dan bertahta, kok sibuk dengan kesalahan dan aib-aib orang yang belum tentu benar adanya. Setidaknya kalau benar bertahta dan berkelas, itu seperti Maya Estianty, Krisdayanti, Nagita Slavina, Nikita Willy, Nikita Mirzani, Sela Saukia, Dr. Oki Pratama, dan masih banyak lain yang gak bisa disebut. Gak seperti kamu yang gak bisa dilihat pencapaiannya.